karena Kaulah yang baik, Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa, Yesusku. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga bagi hari ini Tuhan kami boleh berada di sini ya Bapa. Kita boleh berkumpul tempat ini Yesusku, selalu bergandingan tangan untuk kami menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah bersama dengan kami, mengurapi setiap pribadi kami ya Bapa, menjelma kehidupan kami Yesusku, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami yang boleh melayani Tuhan pagi hari ini. Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Ada sukacita saudara. Amin. Boleh berikan salam ke kanan dan ke kiri. Kita mau bersuka cita, kita mau nyatakan bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak Tuhan, kita mau katakan bahwa suka-sukamu Tuhan, apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sungguh
sekarang katakan suka-suka Tuhan sudah apa yang Tuhan mau berbuat. Yang penting, dan saya percaya yakin bahwa Yesus sudah pernah tinggalkan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya memandang ke depan ya. Haleluya. Bisa yakin dan percaya kalau kita mau saksikan kebenaran, kesaksian yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Benar Bapak Saudara, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari Bapak Saudara kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan bahwa karena salib Tuhan kita bisa hidup. Karena salib Tuhan kita bisa menang. Haleluya Yesus. Amin. Selamanya
Terima kasih kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh bawa kami ke minggu yang baru. Dan ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya pujian, ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pelayan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan semakin pakai lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau menerima kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan Tuhan yang sebentar akan kami nikmati. Mari Tuhan Kau layakan kami, mari Kau berfirman buat kami Tuhan, karena firman-Mu ialah yang akan memuatkan setiap hidup kami, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong, Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, juga perjamuan Tuhan yang sebentar akan kami nikmati. Tuhan Kau layakan kami untuk menerima perjamuan Tuhan, supaya hidup kami semakin diperbarui di dalam Engkau. Kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diperbarui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, dan kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Belakang penuh, depan masih ada yang kosong. Ayo, jangan selalu diingatkan. Mari yang muda-muda. Tidak ada reaksi. Ditunggu sampai jam 9. Puji nama Tuhan. Umar ini sampai ke depannya. Kok tidak dipergi pasukan ini? Ya, oke. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita masuk dalam bulan yang terakhir, bulan 12 tahun 2024. Tidak terasa saudara ya, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dalam satu minggu ini ada beberapa ayat sebenarnya, dan itu beberapa kali supaya saya tuh gampang lupa, tapi gampang dapat rema firman itu, entah saat di sini, di mana aja, atau saat di luar gitu. Saya ngomong sama nanti tak bilang, Pak, bawa kertas, bawa catatan. Mungkin lupa ayatnya tidak apa-apa, tapi rema itu langsung dicatat. Ya, saya sendiri juga malas nyatat gitu ya. Jadi kadang saat persiapan kemarin apa ya gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang saya sebenarnya ingat juga, tapi mungkin nanti di lain waktu kita akan melihat itu. Namun demikian, saat saya persiapan kebenaran firman Tuhan, saat saya membaca Alkitab, Tuhan ingatkan saya untuk bawa ayat ini dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayat ini sangat singkat saudara, tetapi mengandung makna yang luar biasa untuk kita anak-anak Tuhan yang berada di akhir zaman ini. Sudah ketemu saudara? Halo? Belum. Lukas pasal yang ke-17. Kita
Kita baca bersama-sama dengan suara malaikat ayat 32. Ayat 32. Sudah ketemu? Amin. 1, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi. 1, 3. Ingatlah akan istri Lot. Amin. Ayat ini kok singkat banget gitu ya. Ayat ini sebelum tercatat di ayat ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca sebelumnya. Namun demikian bukan itu yang saya mau ajak kita. Di sini Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Bicara tentang akhir zaman, akan terjadi banyak hal. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sebelumnya di situ bagaimana kejahatan manusia yang terjadi semakin lama semakin tidak ada karu-karuan. Saya catat di sini catatan saya, bicara istri Lot tidak selalu ada kaitan dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Di Kejadian pasal 19 nanti kita lihat di sana, di mana kota zaman purba ini itu, atau saya tulis di sini, di mana kota di zaman prasejarah gitu ya, selalu diingat sampai sekarang ini karena hukuman yang diterima oleh kota ini yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena dunia saat itu masih sedikit penduduk, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hukuman yang luar biasa dahsyat, dan hukuman terjadi dari Allah langsung akibat dosa yang dapat dikatakan dosa ini dianggap oleh Tuhan ini adalah dosa yang sangat merusak moral begitu. Itu sampai sekarang, Saudara. Bukan berarti terus kalau dulu Tuhan marah, sekarang tidak marah, Saudara ya. Sangat tidak wajar. Kejahatannya pun dikenal sebagai kejahatan atau dosa yang tidak wajar. Sehingga kalau kita mendengar kata kejahatan seksual, yang seringkali kita dengar dengan istilah sodomi, nah itu sudah, itu langsung, dan itu yang mengenal istilah itu bukan cuma anak-anak Tuhan, karena orang Kristen, Alkitab ini memang mengatakan seperti itu. Bukan cuma orang Kristen, orang dunia itu sangat mengenal itu. Pasti mengingatkan kita terhadap dosa di masa lalu yang dilakukan oleh kota ini, Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya jangan macam-macam, pokoknya jangan macam-macam dengan dosa ini. Kalau saya mau sampaikan ini, dosa ini sampai sekarang, Saudara. Dosa Sodom itu sangat mengerikan, dan itu di berbagai kalangan. Bukan saja di kalangan anak-anak muda, anak-anak kecil, bukan saja di kalangan orang-orang yang ekonomi lemah, ekonomi kuat lebih parah lagi, Saudara. Di kalangan intelektual, bahkan saya kalau tidak salah dengar, di Jerman atau di Inggris, Perdana Menterinya itu, istrinya itu laki, Saudara. Jerman ya. Sehingga saat kunjungan, tidak tahu kemana gitu, kunjungan negara, kumpul dengan beberapa negara, ya semua para suami kumpul dan para istri dikumpulkan sendiri untuk berbincang-bincang. Salah satunya istri dari Perdana Menteri ini laki, Saudara. Kapan itu? Ya hari-hari ini. Ngeri, Saudara. Artinya kejahatan ini turun-temurun. Sodom dan Gomora dihukum. Sodom dan Gomora hangus, tetapi pengaruh itu, dosa itu tidak mati.
bahkan berkembang semakin ngeri. Dan para pengagum LGBT itu memperjuangkan haknya, sudah salah memperjuangkan haknya ke internasional untuk diberikan sebuah identitas bahwa kami itu manusia. Kami juga harus dianggap sebagai wajarnya manusia. Tapi seksmu itu tidak wajar begitu. Yang sangat mengerikan di beberapa negara, dan itu seringkali kita lihat itu negara-negara mana? Negara-negara Kristen, saudara. Zamannya Obama itu ngeri, anak hamba-hamba Tuhan itu kalau sampai ada hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak mau memberkati pernikahan sesama jenis, masuk penjara. Zamannya Obama. Ini puji Tuhan Trump yang menang. Saya tidak bicara politik ya saudara. Saya bicara masalah yang hubungannya dengan dosa. Trump menang, orang LGBT memang nggak dihanguskan, saudara. Kayak terkunci, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang lain itu akan dibebaskan. Bahkan yang parahnya itu seperti saya katakan tadi, kalau ada sampai pendeta menolak memberkati LGBT, itu dipenjara. Sampai saya diskusi sama teman-teman hamba Tuhan. Begini, saya bilang sampai sama ngeri, sama dengan wajah yang saya katakan, kok eramen ya? Masalahnya gini, kalau kamu berbuat dosalah sendiri. Tapi kenapa harus membuat pendeta-pendeta di penjara? Kalian berbuat dosa, lakukan itu. Kenapa sih harus minta disahkan sama gereja? Jelas-jelas Alkitab melarang itu. Dan itu harus dihukum sesuai dengan Alkitab. Kok malah minta perlindungan dari Alkitab? Itu kurang ajar. Saya sampai katakan dengan marah. Itu kurang ajar banget itu. Sampai saya sampaikan, kalau sampai hal itu terjadi, ada yang minta di KBD Kalangret. Kalau sampai ada yang minta, saya keluarkan atau saya yang keluar dari tempat ini. Kalau sampai jemaat membela itu, langsung saya lebih baik saya keluar. Keras saya juga, saudara. Sangat ngeri dosa LGBT. Dan itu terjadi, dan Yesus katakan itu. Ingat akan istri Lot. Sebelum kita bicara masalah istri Lot, kita lihat dosa apa sih sebenarnya sehingga kota di mana istri Lot itu, Lot dan keluarga ada di situ, dan kota itu harus dihukum karena kejahatan yang dahsyat. Allah jijik, Allah muak, dan itulah sebabnya Allah bakar. Kadang saya juga berpikir, saya baca di Alkitab, bukankah Sodom dan Gomora itu memang bukan bangsa pilihan Tuhan? Kalau dia lakukan itu kan sudah sewajarnya. Tapi Tuhan mau supaya dunia ini dikuduskan. Jangan main-main dengan dosa, apalagi dosa yang sungguh-sungguh melanggar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh melanggar. Tapi kenyataan orang-orang yang seperti itu memang tidak disahkan di Indonesia. Tapi bukankah mereka-mereka yang model gitu itu viral? Bayarannya lebih gede ya? Iya Mbak Bisa. Yang gitu-gitu itu. Dan ini bayarannya gede, saudara. Kita ngomong masalahnya. Yang herannya banyak orang-orang yang seneng, termasuk saya. Artinya saya tuh seneng itu, wih kreatif banget dia. Bukan seneng sama orang itu, saudara. Seneng sangat kreatifnya.
Tapi saya mau katakan itu dosa di hadapan Tuhan. Allah sampai harus menghukum. Saya tidak sebutkan, tapi saya mau sampaikan. Gereja GBDI baru saja memecat karena ada pendeta yang melakukan hal itu. Baru saja, saudara. Belum ada, kurang lebih 1 bulan ya. Sangat mengerikan. Pendeta, saudara. Saya sangat kenal. Saya tidak benci dengan orangnya. Saya baik dengan orang itu. Sangat mengerikan. Dan saya, Tuhan, sangat mengerikan. Ada beberapa korban yang alami itu. Sehingga akhirnya saya sangat mengasihi orang ini. Harus dipecat. Padahal dia merintis penggembalaan dengan begitu rupa. Dia punya istri, punya anak. Tapi dia jatuh. Itu kejahatan, saudara. Itu dosa dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu, Bapak Saudara. Hati-hati dengan dosa Sodom dan Gomora. Sebelum kota itu dihukum, ada satu keluarga asing. Ya, Lot adalah keluarga asing, maksudnya asing dari kota itu. Yang tinggal di kota ini, keponakan Abraham yang bernama Lot. Saat kota ini akan dihukum, mereka Tuhan sudah mengingatkan agar mereka melarikan diri dari kota tersebut dan jangan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Kita baca saja Bapak Saudara di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 itu peristiwanya. Kenapa saya katakan prasejarah? Prasejarah karena sejarah itu berawal dari kitab Keluaran. Jadi kitab Kejadian ini ya kejadian-kejadian yang terjadi awal-awal penciptaan dan awal-awal manusia, kehidupan manusia itu. Nah, ini kejadian ini awal dari sejarah. Nah, sejarah itu mulai dari Yusuf berada di Mesir dan seterusnya. Itu mulai ada sejarah-sejarah yang tertulis gitu. Pasal 19 tidak perlu dibaca, tidak perlu saya bacakan semuanya, tetapi saya mau sampaikan di sini. Saya catat di dalam ayat yang ke-16 dan 17 langsung kepada hukumannya, saudara. Ketika ia berlambat-lambat, siapa itu? Keluarga Lot. Malaikat Tuhan sudah datang kepada keluarga Lot ini untuk menyelamatkan. Dari malam sampai akhirnya pagi menjelang, berusaha untuk bagaimana caranya supaya mereka tidak keluar dari kota Sodom. Malaikat Tuhan itu sudah berbicara, ayo kita lari dari tempat ini. Artinya malaikat Tuhan menginginkan mereka diselamatkan. Itu juga karena berkat doa dari pamannya Abraham. Ayo tinggalkan tempat ini. Tetapi dikatakan ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan keluarga ini. Namun demikian di ayat-ayat sebelumnya, Lot dan istrinya berusaha berlambat-lambat.
Bahkan sempat bernegosiasi. Bayangkan anaknya 2 sudah usia menikah, tapi dikatakan masih perawan, padahal dosa di situ mengerikan. Mereka tidak suka anaknya Lot, mereka suka laki sama laki, bahkan malaikat Tuhan dianggap laki mau digagai. Gila. Mereka berusaha untuk mencari kedua tamunya Lot ini. Betul-betul pelawan Tuhan. Dan ayat yang ke-26, langsung saja ayat 26 dari ayat tadi. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, apa saudara? Menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dua hal yang dilanggar oleh istri Lot sehingga dia mati, melanggar firman Tuhan. Yang kedua, semua hamba Tuhan sepakat karena istri Lot mencintai harta benda Sodom Gomora. Tidak ada ucapan, tidak ada kata-kata, dan tidak ada reaksi dari istri Lot bahwa dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia serakah terhadap harta benda. Tetapi dari bahasa isyarat yang dikerjakan oleh istri Lot, yaitu dia menoleh ke belakang, hamba Tuhan sepakat menyatakan bahwa tindakan istri Lot itu adalah sebuah langkah orang ini cinta harta. Apa yang dilakukan dia menoleh ke belakang itu karena dia melihat hartaku di sana. Semua harapanku selama ini ada di situ. Itulah sebabnya dia mending melihat ke belakang daripada harus mematuhi perintah Allah untuk terus berjalan, tidak boleh menoleh ke belakang. Dia langgar itu. Apa sih hukumannya? Aku tidak pernah rasakan menoleh langsung mati jadi tiang garam. Jangan terikat dengan harta benda dunia. Kita perlu itu, saudara. Kita memerlukan itu untuk fasilitas, bukan untuk jaminan kehidupan. Saya mau katakan, kita perlu harta. Kita memang perlu harta di dalam dunia ini. Jadikan itu sebuah alat. Bukan itu tujuan kita. Bukan harta benda dunia ini yang menjadi tujuan kita. Tapi jadikanlah itu sebagai alat untuk bagaimana kita bertahan hidup. Karena harta yang sesungguhnya adalah harta sorgawi. Ada sebuah pujian yang saya masih ingat itu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus yang selamatkanku. Apa? Engkaulah, ya, dialah harta kita yang sesungguhnya itu. Bukan harta dunia yang kita cari selama ini. Itu hanya fasilitas. Alkitab juga berkata, kalau kita tidak kerja ya jangan makan. Tapi bukan berarti kita harus cari makan terus dan kita melupakan Tuhan, meninggalkan semua kegiatan-kegiatan Tuhan.
dan kita mencari keuangan itu salah juga. Sampai-sampai kita mungkin saking kita ngejar harta, kita berkata, itu om, aku tidak kerjakan mati, makanya aku kerja daripada ibadah. Hati-hati saudara. Alkitab berkata bahwa hidup mati kita bukan karena roti. Manusia hidup bukan karena roti saja, tapi firman Tuhan. Dan amin ya. Manusia hidup bukan hanya karena roti, makanan, minuman yang kita kejar di hari-hari, tapi juga kita perlu firman Tuhan. Itu yang menghidupi kita, yang lebih dari yang lainnya. Istri Lot mengejar harta benda, mengejar harta Sodom dan Gomora. Bukankah sekian tahun aku berada di Sodom dan Gomora dan aku sudah mendapatkan jabatan? Bukankah aku sudah mendapatkan keuangan yang cukup? Kenapa saya katakan Lot sudah mendapatkan jabatan? Ya, saat malaikat Tuhan datang di kota Sodom, yang menemui malaikat Tuhan yang berada di pintu pagar kota Sodom adalah Lot. Artinya Lot itu dituakan di kota itu sebagai orang asing. Dia menjadi orang yang dituakan, dipercaya, punya kedudukan, sudah enak. Orang-orang pada menghormati, oh Pak Lot, Mas Lot, atau siapa lagi, Om Lot. Oh tanya ini dan itu. Oh tanya saja sama Bapak Lot. Dia yang tahu semuanya. Bukankah kedudukan itu juga kita kejar? Bukankah itu sesuatu yang juga enak sekali? Apalagi di Indonesia, untuk mendapatkan kedudukan itu orang bisa membunuh rekannya. Orang bisa mengeluarkan uang bukan cuma jutaan, miliaran untuk mendapatkan kedudukan. Lot mendapatkan itu. Istri Lot menikmati itu semua. Dan saat kota itu mau dihukum, hati istri Lot terpikat terhadap harta benda dunia ini. Istri Lot mencintai dunia ini. Yesus berkata, kesengsaraan akan terjadi dan engkau akan mengalami. Tapi ingat istri Lot, jangan berpaut terhadap harta dunia. Engkau akan alami kondisi seperti istri Lot ini. Ayat ini singkat. Ingat akan istri Lot. Untuk mengingat siapa istri Lot, ini saya sampaikan siapa istri Lot itu. Seorang, mungkin kalau saya mau katakan dia seorang yang tamak, kok kayaknya terlalu berlebihan, saudara. Tapi setidaknya istri Lot itu mencintai harta benda saat itu. Dia mencintai kota Sodom dan Gomora. Dan mungkin juga dia mencintai kehidupan hidup di dalam dosa Sodom. Sehingga dia bertertaut hatinya terhadap kota itu. Harta benda dunia jangan membuat kita mabuk di dalamnya. Saya langsung hubungkan harta benda itu dengan money, uang.
Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Rasul Paulus menyampaikan kepada anak didiknya Timotius, Timotius, ingatlah ya, akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta akan uang. Jadi jangan salah, aduh aku diberkati Tuhan, banyak uangku, aku berarti dosa, berarti ya banyak akar kejahatan. Enggak, saudara. Asal saudara dan saya tidak cinta uang, kita tidak akan jatuh di dalamnya. Tapi kalau kita mulai mencintai uang dan mengejar itu, bahkan untuk mengejar uang itu dengan berbagai macam cara kita lakukan, hati-hati. Hati-hati. Atau kita baca saja 1 Timotius 6 ayat 10 bisa sudah ada. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan mendapatkan uang, ada yang sampai lebih baik mengorbankan anaknya untuk dibawa, untuk dibunuh. Siapa tahu dengan anakku mati, aku mendapatkan uang, bawa ke Gunung Kawi, bawa ke tempat-tempat pesugihan. Anaknya digadaikan, bahkan nyawanya sendiri tidak sedikit digadaikan untuk mendapatkan uang, memburu uang. Uang adalah alat resmi, alat penukar atau standar pengukur kekayaan yang sah yang dikeluarkan pemerintah. Nilainya banyak dan pasti orang menyetujui dengan nilai-nilai yang ada di uang itu. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yohanes berkata bahwa di dalam Injil Yohanes berkata bahwa Yudas ini adalah bendahara di dalam kepengurusan Yesus dan ke-12 muridnya. Yesus sebagai pimpinan, Yudas Iskariot sebagai bendahara. Dan ternyata Yohanes mencatat Yudas sering memakai uang itu untuk kepentingan pribadi. Karena cinta uang, akhirnya gurunya hanya dijual dengan 30 keping perak. Padahal saat ada wanita yang mempersembahkan minyak narwastu seharga 300 dinar, Yudas berkata, "Eman, bukankah lebih baik uang 300 dinar ini dijual dengan harga 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Saat melihat uang banyak, bahasanya rohani, saudara ya. Tapi saat kehilangan uang, Yesus hanya dijual dengan 30 keping perak. Jumlahnya saja beda. Narwastu dengan 300 itu dinar, mata uang tertinggi, saudara. Yesus hanya dijual 30 dinar, itu emas, saudara. 30 keping perak, jelas perak, saudara. 1/10 dari 300 apanya? Mata uangnya pun dari emas berbeda. Ini emas ini
perak. Murah sekali harga Yesus. Ini juga bicara tentang bagaimana kehidupan kita. Jangan hanya karena kebutuhan-kebutuhan yang sangat kecil kita menjual Yesus. Yudas menjual Yesus karena dia mencintai uang. Ada seorang yang Alkitab mencatat hanya 3 kali di Timotius atau di Filemon dan di Tesalonika kalau nggak salah, suratan Tesalonika. Paulus bangga dengan seorang yang bernama Demas. Kepada seorang yang bernama Filemon, Paulus berkata, Demas itu teman sekerjaku. Kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Paulus juga menulis, ini loh nama teman-teman sekerjaku. Salah satunya adalah Demas. Teman sekerja artinya dia juga seorang hamba Tuhan yang ikut pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Tetapi dalam suratan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10, dengan tulisan kekecewaan, Daud berkata, karena Demas, ya? Paulus, bukan Daud. Saya bilang apa? Daud. Oh ya? Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, karena Demas mencintai dunia. Telah mencintai. Ya, di situ ditulis karena Demas telah mencintai dunia ini dan ia meninggalkan aku. Artinya meninggalkan Paulus itu meninggalkan pelayanan, karena hidup Paulus itu ada dalam pelayanan setiap hari, saudara. Paulus merasa kecewa karena Demas yang selama ini menjadi rekan kerjaku, sekarang kepada anak didiknya dia berkata, dia sampaikan kepada Timotius, Timotius, aku punya rekan sekerja, selain kamu juga teman sekerjaku, Demas. Bukankah kamu tahu siapa Demas? Dia sekarang mencintai dunia dan meninggalkan aku. Om ini cuma bilang mencintai dunia, dia sudah divonis sebagai tidak benar. Kira-kira gimana, saudara? Atau kita lihat di dalam Yohanes, suratan Yohanes. Suratan Yohanes, 1 Yohanes kalau nggak salah, saya lupa ayatnya itu. 1 Yohanes pasal 5 kalau nggak salah. Suratan 1 Yohanes itu di belakang. Pasal 4. Pasal 2, maaf. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15, supaya jangan sampai nanti saya dituduh kalimat seperti itu aja digede-gede nih, gitu. Ya, enggak gitu, saudara. 1 Yohanes 2 garis bawahi ayat 15 mulai, janganlah, atau kita baca bersama-sama, saudara, supaya nanti jangan dikira nanti Reko memanipulasi. Ayo, 1, 3, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sampai di situ saja. Ngerti ya yang saya maksud tadi ya? Ngerti ya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Dia sampaikan kepada Timotius, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Atau dilanjutkan lagi ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus saja ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semakin kita mencintai dunia, Rasul Yohanes berkata, dunia ini sedang lenyap. Dan lenyapnya karena keinginan-keinginan dunia. Loh, bukankah dunia ini banyak penemuan-penemuan? Iya, penemuan-penemuan banyak, tapi semakin hari kondisi dunia ini semakin keropos. Karena keinginan-keinginan itu yang membuat nanti satu saat dunia ini akan hancur. Dunia sedang, bukan akan, saudara. Sedang artinya dalam proses. Proses apa? Proses kehancuran. Dan kita harus waspada. Bukankah yang kekal adalah firman Allah? Cintai firman Allah. Kejar firman Allah, bukan kejar dunia. Katakan amin. Kejar firman Allah, kejar yang kekal. Karena saat kita mengejar yang kekal, Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. yang tidak kekal itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Yang kita kejar-kejar itu ditambahkan, ditemplate nih untuk saudara dan saya. Sehingga Raja Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Saat aku perhatikan dunia ini, tidak pernah aku lihat orang yang mengandalkan Tuhan itu kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan, orang benar itu ditinggalkan kekurangan dan anak-anaknya meminta-minta roti. Tidak pernah aku lihat hal itu. Jangan khawatir, kalau kita mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan semuanya. Katakan amin. Amin. Yudas mencintai dunia, mencintai uang. Demas mencintai dunia, mencintai yang sedang lenyap, mati. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 itu adalah Ananias dan Safira. Alkitab berkata, Ananias dan Safira yang tadinya punya komitmen di hadapan Tuhan, mereka berdoa. Saking cintanya akan Tuhan, mereka berdua, suami istri ini berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjual tanahku. Berapapun harga yang terjual, semua akan aku berikan kepada Tuhan di bawah kaki Rasul Petrus. Akhirnya singkat cerita, Ananias dan Safira menjual dan uang itu didapatkan. Saat uang itu dilihat oleh Ananias dan Safira, saling berpandangan mata. Ananias dan Safira. Dan akhirnya Ananias bilang, "Ma, kayaknya pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Tetap kita berikan kepada Tuhan. Tidak salah kok. Tapi separuh aja ya. Tuhan tahu kok keadaan kita." Harusnya suami istri kalau satu salah, jangan dua-duanya ikut salah, saudara. Satunya harus mengingatkan. Kalau satu sudah mulai menyeleweng, ingat yang satunya lagi. Terserah
mana yang menyeleweng. Bisa jadi yang istri, bisa jadi yang suami. Jangan malah dua-duanya ikut-ikutan. Kalau orang tua salah, anak mengingatkan atau sebaliknya. Sehingga tidak sampai terjerumus dalam satu keluarga itu. Ananias berkata demikian, Safira, inggih Pak. Ya wes Pak. Tuhan kan tahu. Ya, Tuhan tahu bahwa engkau berbohong. Tuhan tahu bahwa engkau telah mencintai dunia. Saat yang pertama, 1/4 dari hasil itu diberikan oleh Ananias. Petrus langsung berkata, benarkah itu semua? Nah, ini separuh, yang separuh nanti istriku yang bawa. Petrus bilang, kamu sudah berbohong, kamu mendustai Roh Kudus. Dan langsung Ananias mati. Berikutnya istrinya tidak kapok, saudara. Ngomong hal yang sama, Petrus bilang, baru saja pemuda-pemuda ini menguburkan mayat suamimu karena aku sudah mendustai Roh Kudus. Safira langsung sama-sama mati. Saudara tahu Ananias, tidak tahu arti Ananias, saya lupa. Tapi Safira, saudara tahu arti Safira? Cantik, safir. Batu safir itu batu yang terbaik. Jangan sampai nama kita itu cantik, nama kita itu baik, nama kita itu luar biasa, tetapi hati kita kosong. Tidak salah kita pakai nama-nama yang terbaik dari dunia ini. Oh, nama Safira, safir, cantik, indah. Tapi apa artinya kalau kita tidak didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang hatinya melekat kepada harta benda? Karena melihat uang yang banyak, Ananias dan Safira berubah komitmennya. Mulai merubah komitmennya dan berani berbohong di hadapan Tuhan. Mati. Catatan saya, istri Lot memang tidak menunjukkan bahwa dia berusaha meraup harta sebanyak-banyaknya terhadap harta Sodom, tetapi hanya menoleh ke belakang. Tetapi itu adalah bahasa isyarat tubuh di mana Allah sangat tahu akan hal itu. Pendetamu bisa engkau bohongi dengan bahasa tubuh yang mungkin bisa dibohongi, dengan kata-kata yang manis yang bisa dibohongi. Tapi Allah kita adalah Allah yang tahu semuanya. Amin. Kita tidak bisa menipu Allah dengan mulut kita, karena Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Jangan seperti istri Lot, jangan seperti Ananias dan Safira, jangan seperti Demas, jangan seperti Yudas, dan jangan mencintai uang yang membawa kita jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi cintalah dan kejarlah firman Tuhan. Kejarlah pelayanan akan Tuhan. Itu yang abadi, yang membuat kita semakin hari semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan memberkati kita pada saat siang hari, pagi hari ini. Biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ku tetap cinta
tetap cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku tetap cinta.
Yesus sangat baik. Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam setahun ini berkali-kali Dia menolong. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, ada pertolongan Tuhan. Jangan cintai dunia, cintai Dia yang selalu menolong kita, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Engkau dan saya pasti selamat melayan perjamuan Tuhan maju ke depan. Berkali-kali nolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa Engkau ayah, Yesus setia. Rasakan pujian ini, nikmati hadirat Tuhan. Terkadang dunia berusaha untuk membawa kami terhanyut di dalamnya. Kami mau ingat akan Tuhan senantiasa, bahwa Engkau setia. Engkau setia. Dan kami bangga punya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah melalui perjamuan Tuhan saat pagi hari ini. Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kekudusan kepada kami. Kami dikuduskan, dikuatkan, kami dimampukan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun berkat atas roti dan anggur. Sebentar akan kami nikmati. Kami berkat kami semua. Kami mau kerjakan semuanya ini dengan
ucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Bapa buat kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Perjamuan Tuhan saat ini bukti kesetiaan-Mu, bukan sekedar janji, tapi Kau membuktikan hadir-Mu untuk penyelamatan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa kudus dan layakkan kami Bapa, untuk kami menikmati tubuh Tuhan yang membuat kami satu di dalam Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudaraku, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan, menghormati tubuh Tuhan yang kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita makan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita minum cawan yang di dalamnya adalah darah Yesus. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga akan Tuhan. Kami memuji Tuhan karena apa yang Tuhan buat bagi kami selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya menabur untuk kebaikan Tuhan. Dan persembahan kedua seperti bulan-bulan berikut kemarin untuk BPJS. Haleluya. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
korban persembahan dari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari